Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Umu Radia, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Rekomendasi, beserta rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Nusa Mandiri di kelas 11 8D12. Perkenalkan kami dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Sistem Rekomendasi Menu Menggunakan Metode Content Based Filtering pada Old Town White Coffee berdasarkan ulasan pelanggan. Kelompok kami terdiri dari Sito Resmi Guntari dengan NIM 112501115 dan saya Friska Septiana dengan NIM 112501112 dan Nur Romadona dengan NIM 112500025. Untuk materi yang pertama, yaitu tentang pendahuluan, akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Romadona. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk latar belakangnya, Old Town White Coffee memiliki berbagai pilihan menu makanan dan minuman. Banyaknya variasi menu membuat pelanggan kesulitan menentukan pilihan. Ulasan pelanggan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi mengenai karakteristik setiap menu. Oleh karena itu, dibangun sistem rekomendasi menggunakan metode content-based filtering. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana membangun sistem rekomendasi menu, bagaimana menerapkan content-based filtering, lalu bagaimana menghasilkan rekomendasi berdasarkan ulasan pelanggan. Untuk tujuan penelitian, merancang sistem rekomendasi menu, mengimplementasikan content-based filtering, dan membantu pelanggan memilih menu. Di sini ada flowchart penelitian, kita mulai dari pengumpulan data. Untuk tahap pertama, yaitu mengumpulkan data berupa ulasan pelanggan dari Google Review, Old Town, White Coffee, dan data ini menjadi sumber informasi untuk mengetahui pendapat pelanggan terhadap menu yang tersedia. Lalu untuk yang kedua ada text pre-processing. Setelah data terkumpul, dilakukan pembersihan teks agar siap diolah. Tahapan ini meliputi scaffolding, yaitu mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Lalu ada tokenizing yaitu memecah kalimat menjadi kata-kata. Lalu di sini ada filtering, yaitu menghapus kata-kata yang tidak memiliki makna penting atau stop word. Lalu yang ketiga di sini ada TF IDF. Pada tahap ini setiap kata diberikan bobot menggunakan metode term frequency inverse document frequency. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kata-kata yang paling penting dalam setiap ulasan sehingga dapat mempresentasikan karakteristik menu. Dan di sini yang keempat ada quotient similarity. Selanjutnya dihitung tingkat kemiripan antara menu berdasarkan bobot TF IDF menggunakan metode quotient similarity. Jadi semakin tinggi nilai similarity-nya, semakin mirip karakteristik kedua menu tersebut. Lalu di sini yang kelima ada rekomendasi menu. Rekomendasi menu ini adalah tahap akhir yang menampilkan menu yang memiliki nilai kemiripan tertinggi sebagai rekomendasi kepada pengguna. Jadi, sehingga pengguna dapat menemukan menu yang sesuai dengan preferensinya. Untuk tahap ini selesai, dan untuk dataset penelitian akan dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai data penelitian yang digunakan. Sumber data pada penelitian ini berasal dari Google Review Old Town White Coffee. Google Review dipilih karena merupakan platform yang banyak digunakan pelanggan untuk memberikan penilaian serta pengalaman mereka setelah mencoba makanan maupun minuman di Old Town White Coffee. Informasi yang terdapat pada ulasan tersebut di sini sangat penting karena dapat menggambarkan karakteristik dari setiap menu. Misalnya, terdapat pelanggan yang mengatakan bahwa white coffee memiliki rasa yang creamy dan aroma kopi yang kuat. Sedangkan pelanggan lain menyebut karimi memiliki kuah yang gurih dan porsi yang mengenyangkan.
Karakteristik seperti inilah yang nantinya akan dimanfaatkan oleh sistem sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi menu menggunakan metode content-based filtering. Next. Setelah menentukan sumber data, langkah berikutnya adalah menyusun dataset yang akan digunakan. Dataset penelitian terdiri dari 20 ulasan pelanggan yang mewakili 10 menu di Alton White Coffee. Menu tersebut terdiri dari berbagai kategori makanan maupun minuman, sehingga sistem memiliki variasi untuk dianalisis. Pada penelitian ini kami menggunakan ulasan dengan rating 4-5. Alasan pemilihan rating tersebut adalah karena pelanggan yang memberikan penilaian tinggi umumnya memberikan komentar yang lebih lengkap mengenai kelebihan atau karakteristik menu dibandingkan ulasan dengan rating rendah yang lebih banyak berisi keluhan. Dataset inilah yang menjadi data awal atau input pada penelitian. Selanjutnya, data tersebut akan melalui beberapa tahapan pengolahan sebelum akhirnya menghasilkan rekomendasi menu. Next. Tahap selanjutnya ada text pre-processing. Setelah dataset berhasil dikumpulkan, tahap berikutnya adalah text pre-processing. Karena data yang diperoleh masih berupa teks mentah atau kalimat biasa, maka data tersebut perlu dibersihkan terlebih dahulu agar dapat diproses oleh sistem. Tahapan pertama ada case folding, yaitu mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil atau lowercase. Tujuannya agar sistem menganggap kata seperti coffee dan coffee sebagai kata yang sama. Lalu tahap kedua ada tokenizing, yaitu memecah setiap kalimat menjadi kata-kata tunggal. Misalnya kalimat white coffee rasanya sangat enak, akan dipisahkan menjadi beberapa kata seperti white, coffee, rasanya, sangat, dan enak. Lalu tahap ketiga adalah stop word removal, yaitu menghapus kata-kata yang tidak memiliki makna penting dalam proses analisis, seperti kata dan, yang, di, ke, adalah, dan sebagainya. Kata-kata tersebut dihilangkan karena tidak memberikan informasi mengenai karakteristik menu. Lalu tahap terakhir adalah steaming, yaitu mengubah setiap kata menjadi bentuk dasarnya. Seperti contoh kata lezatnya menjadi lezat, makanan menjadi makan, atau minumannya menjadi minum. Dengan cara ini, kata-kata yang memiliki makna sama akan dianggap sebagai satu kata. Hasil dari text pre-processing adalah kumpulan kata yang sudah bersih dan siap digunakan pada proses pembobotan menggunakan metode TF-IDF. Next. Setelah data selesai dibersihkan, tahap berikutnya adalah TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. TF-IDF digunakan untuk memberikan bobot pada setiap kata hingga sistem dapat mengetahui kata mana yang paling mewakili karakteristik suatu menu. Pada rumus TF-IDF terdapat dua komponen utama, yaitu TF dan IDF. Komponen pertama adalah TF atau term frekuensi, yaitu frekuensi kemunculan suatu kata dalam satu dokumen atau satu usulan. Semakin sering suatu kata muncul pada sebuah ulasan, maka nilai TF akan semakin besar. Komponen kedua adalah IDF. Pada rumus ini terdapat N, yaitu jumlah seluruh dokumen atau ulasan yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan di F adalah jumlah dokumen yang mengandung kata tertentu. Jika suatu kata muncul hampir di semua ulasan, maka nilai IDF akan kecil karena kata tersebut dianggap kurang mampu membedakan karakteristik suatu menu. Sebaliknya, apabila suatu kata hanya muncul pada beberapa ulasan tertentu, maka nilai IDF akan lebih besar karena dianggap lebih unik. Selanjutnya nilai TF dikalikan dengan nilai IDF sehingga menghasilkan bobot akhir setiap kata. Bobot inilah yang menjadi representasi karakteristik masing-masing menu dan akan digunakan pada proses berikutnya, yaitu menghitung tingkat kemiripan antar menu menggunakan quotient similarity. Ini merupakan hasil pembobotan menggunakan metode TF-IDF. Setiap kata memiliki bobot yang berbeda-beda. Sebagai contoh,
Pada menu white coffee terdapat kata-kata dengan bobot yang lebih tinggi seperti coffee, creamy, atau aroma. Artinya kata-kata tersebut menjadi ciri khas menu white coffee dibanding menu lainnya. Sedangkan kata yang sering muncul di hampir semua ulasan akan memiliki bobot yang lebih kecil karena dianggap kurang mampu membedakan karakteristik suatu menu. Next. Setelah setiap menu memiliki bobot TF-IDF, langkah selanjutnya adalah menghitung tingkat kemiripan menggunakan metode Cosin Similarity. Cosin Similarity merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antar dua dokumen atau dua menu berdasarkan bobot kata yang telah diperoleh oleh TF-IDF. Pada rumus yang ditampilkan terdapat dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Vektor A merupakan kumpulan bobot TF-IDF dari menu pertama, sedangkan vektor B merupakan kumpulan bobot TF-IDF dari menu kedua. Bagian pembilang pada rumus menghitung hasil perkalian antara kedua faktor atau disebut dot product. Sedangkan bagian penyebut menghitung panjang masing-masing vektor sehingga hasil perhitungan menjadi lebih adil dan tidak dipengaruhi oleh panjang panjang ulasan. Hasil akhir dari Cosin Similarity berupa nilai antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilainya mendekati angka 1, berarti kedua menu memiliki karakteristik yang sangat mirip berdasarkan ulasan pelanggan. Sebaliknya, apabila nilainya mendekati 0, berarti kedua menu memiliki karakteristik yang berbeda. Nilai similarity inilah yang menjadi dasar sistem dalam menentukan menu mana yang paling layak direkomendasikan kepada pelanggan. Berikut hasil perhitungan Cosin Similarity yang ditampilkan dalam bentuk matriks seperti ini. Setiap angka yang menunjukkan tingkat kemiripan antar dua menu nilainya berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Sebagai contoh, jika nilai similarity antara white coffee dan black coffee sebesar 0,82, berarti kedua menu memiliki karakteristik yang cukup mirip berdasarkan ulasan pelanggan. Sedangkan jika nilai similarity antara white coffee dan karimi hanya 0,15, berarti karakteristik kedua menu relatif berbeda. Sistem kemudian mengurutkan nilai similarity dari yang terbesar ke yang terkecil. 3 nilai tertinggi inilah yang akan dijadikan rekomendasi. Output ini menunjukkan hasil akhir perhitungan. Sistem mengurutkan menu berdasarkan nilai similarity. Black coffee memiliki nilai tertinggi, sehingga menjadi rekomendasi pertama, kemudian enriched coklat, dan teh tarik. Next. Setelah melalui seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, text preprocessing, pembobotan TF-IDF, hingga perhitungan Cosin Similarity, sistem berhasil menghasilkan rekomendasi menu menggunakan metode content-based filtering. Implementasi sistem dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python pada platform Google Colab. Cara kerja sistem adalah membandingkan setiap menu dengan seluruh menu lainnya berdasarkan nilai Cosin Similarity. Setelah seluruh nilai similarity diperoleh, sistem akan memilih 3 menu dengan nilai kemiripan tertinggi sebagai hasil rekomendasi. Sebagai contoh, ketika pelanggan memilih menu white coffee, sistem memberikan rekomendasi black coffee, enriched coklat, dan teh tarik. Hal ini karena ketiga menu tersebut memiliki karakteristik yang mirip berdasarkan kata-kata yang muncul pada ulasan pelanggan seperti rasa kopi, aroma, maupun tekstur minuman. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode content-based filtering berhasil mengidentifikasi kemiripan karakteristik antar menu berdasarkan isi ulasan pelanggan. Dengan demikian, sistem mampu memberikan rekomendasi menu yang relevan dan dapat membantu pelanggan menemukan menu lain yang sesuai dengan preferensi mereka. Jadi, mulai dari data ulasan pelanggan yang dikumpulkan, kemudian dibersihkan melalui proses teks preprocessing, diberi bobot menggunakan TF-IDF, dan dihitung tingkat kemiripannya dengan Cosin Similarity, sistem berhasil menghasilkan rekomendasi menu yang relevan. Next. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis hasil rekomendasi. Dari analisis hasil rekomendasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem berhasil memberikan rekomendasi menu menggunakan content-based filtering. Rekomendasi ini kemudian dihasilkan melalui proses text processing, TF-IDF, dan juga Gaussian similarity. Menu dengan nilai similarity tertinggi dipilih sebagai rekomendasi, dan hasilnya menunjukkan bahwa menu dengan karakteristik serupa berhasil dikelompokkan dengan baik. Sebagai contoh, berikut ada beberapa menu dengan menu rekomendasinya. Yang pertama ada white coffee, dengan menu rekomendasinya ada black coffee dan enriched coklat, serta teh tarik, serta karimi, di mana sistem merekomendasikan Ipoh Chicken Horfun dan juga prawn mehun sebagai eh, memiliki kemiripan karakteristik berdasarkan ulasan pelanggan. Lalu ada barbecue chicken rice sebagai menunya yaitu nasi lemak. Jadi kesimpulan analisisnya adalah sistem mampu mengenali kemiripan karakteristik menu berdasarkan ulasan pelanggan. Semakin banyak data ulasan yang digunakan, maka semakin akurat pula hasil rekomendasinya. Selanjutnya ada evaluasi dari hasil implementasi. Metode content-based filtering ini berhasil menghasilkan rekomendasi menu berdasarkan kemiripan ulasan pelanggan. Proses text processing ini dengan pembobotan TF-IDF dan juga perhitungan Gaussian similarity mampu mengidentifikasi hubungan antar menu sehingga sistem dapat memberikan rekomendasi yang relevan. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk membangun sistem rekomendasi menu pada Old Town White Coffee telah berhasil dicapai. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah metode content-based filtering berhasil diterapkan untuk menghasilkan rekomendasi menu di Old Town White Coffee berdasarkan ulasan pelanggan. Melalui proses text pre-processing, pembobotan TF-IDF, dan juga perhitungan Gaussian similarity, sistem mampu memberikan rekomendasi menu yang relevan berdasarkan kemiripan karakteristik setiap menu. Untuk sarannya, untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah ulasan pelanggan yang lebih banyak lagi agar hasil rekomendasinya menjadi lebih akurat. Selain itu, sistem juga dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web atau mobile sehingga lebih mudah diakses dan digunakan oleh pelanggan dalam memilih menu. Baik, demikian hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.